Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya belum berubah, masih amalan agar suami tidak pindah ke lain hati. Oh semua pada jawab, semua tuh jamaah yang ada di rumah, ibu-ibu khususnya. Ustadz Maulana, yang belum sempat terjawab, apakah suami ini harus minta izin juga kalau mau pergi? Oh, kadang-kadang kan maksudnya ya udah pergi-pergi aja, tapi ada istri yang bilang kan aku khawatir, aku juga pengen tahu keberadaannya gimana, biar tidak muncul pikiran-pikiran negatif, biar tidak diganggu sama pelakor gitu, Ustaz. Jangan terlalu posesif. Posesif? Posesif. Salah lagi saya. Banget penjelasannya Ustaz Maulana. Aku tadi ngomong apa ya? Posesif. Nah, ini Ustaz Alisa, Ustaz. Baik, buat semua jamaah, komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Ingatlah sigat taklik kita ketika akan menikah. Sesudah akad nikah ya. Sesudah akad nikah dibacalah sigat taklik. Bahkan ada bimbingan pranikah dari kantor urusan agama. Biasanya dianjurkan untuk memahami ini. Komunikasi itu penting dalam rumah tangga. Sekali lagi, komunikasi itu penting dalam rumah tangga. Karena pria ini tidak boleh laki-laki memukul istri, tidak boleh tidak menafkahi, batasannya 3 bulan, tidak boleh tidak ada komunikasi atau tidak menyapa pasangan, batasannya 6 bulan, dan tidak boleh tidak ada kabar, batasannya selama 2 tahun. Ingat itu. 4 sigat taklik, janji setia sosok suami. Nah dalam hal ini betul pertanyaan dari Mas Sony tadi bagus sekali. Apakah suami harus izin dikit-dikit harus tahu? Harusnya ini. Mohon maaf, menghemat waktu itu jauh lebih penting. Setengah mati suami, tiap saat kabari lagi, aku mau meeting. Sini lama lagi, aku mau ke sini. Ya Allah, harusnya udah tahu jadwal suami, udah tahu kegiatan suami, udah tahu kebiasaannya suami, udah tahu arahnya ini sosok istri. Tapi dalam hal ini juga istri jangan terlalu ikut campur dalam pekerjaan suami. Udahlah, saya rasa istri itu harus tahu. Karena yang paling tahu suami adalah istri. Nah sebenarnya kalau kita berkomunikasi itu bisa membuat orang jadi sehat sebenarnya. Sehat apanya? Sehat badannya. Sehat. Komunikasi itu yang penting udah tahu. Istri saya pertama-tama saya habis nikah itu mau ikutin jadwal saya semua. Habis itu dia berkata enggak ikut lagi. Kenapa? Capek. Karena jadwalnya satu hari kemana-mana. waktu itu di Makassar 8 acara 1 hari. Ya Allah. Jadi istri ikut. Capek pindah lagi. Capek. Acara akad nikahan. Dia senang. Padahal dia tidak tahu kalau aku jarang makan di acara nikahan. Karena pindah dari satu acara ke acara berikutnya. Dipikirnya ada waktu makannya ya. Pergi lagi. Enggak ikut lagi. Bang, dibungkus. Kayak hari ini aja kan jadwal Ustadz juga padat banget nih dari pagi sampai sore ya ini. Allah, jangan dibilang gitu deh. Nah, buat kita itu yang penting dia sudah tahu. Pernah juga ikut ke Jakarta. Cuma 3 bulan di Jakarta. Saya lihat dia udah bete, udahlah. Jadi yang penting tahu kondisinya, tahu keadaannya. Sebenarnya komunikasi itu penting untuk sekedar tahu. Tapi bukan untuk sampai kayak jadi security. Oh periksa-periksa inilah. Harus saling percaya. Maka mohon maaf, sosok wanita harus punya kegiatan, sosok suami harus punya kegiatan, tapi harus saling memberitahu. Tuh 2, 3, memberitahu. Maka lebih mengenal suami, lebih mengenal pasangan, lalu ingat yang paling inti dari komunikasi itu. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Rasa percaya. Masya Allah. Buat apa komunikasi terus? Iya, Akhirnya tapi marahan. nggak percaya. Iya, Ya, nggak percaya. Baik, berarti kita komunikasi boleh, tapi tetap harus ada rasa percaya itu ya. Komunikasi untuk memperbaiki hubungan, bukan menginterogasi.
Oh, Karena memperbaiki banyak juga hubungan. berkomunikasi tapi interogasi jatuhnya. Aduh jangan dong. Terima kasih Ustadz Maulana. Jangan diinterogasi suaminya. Percaya. Suaminya juga harus bisa memberikan kepercayaan yang baik kepada istrinya ya. Jamaah ada di rumah kita lanjutkan lagi. Ini pertanyaan aku mau nanya sama Ustadz Syam. Iya. Ini agak pribadi juga sih Ustadz nih. Aku nih sebagai suami pengen tahu banget ada nggak sih ya doa nih atau amalan sebagai suami agar mungkin kita dihindarkan ya, jamaah juga pengen tahu ya, dihindarkan dari bisikan-bisikan yang bisa merusak rumah tangga gitu. Aduh subhanallah. Ini yang berdoa suaminya apa istrinya? Nah, suaminya kayaknya. Oh dia sendiri berdoa gitu Ya ya. kalau aku kan sadar diri gitu kan. Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Soni, serta Ustaz Aliza, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya laki-laki pindah ke lain hati itu jarang gitu ya. Tapi Iya, yang banyak itu pindah rumah. Kalau hatinya masih di rumah, masih pindah ke rumah lain gitu maksudnya. Iya, pindah ke Bisa rumah diulang lain. kata-kata itu Ustaz, Ustaz, supaya Jian lihat dengar. Ayo. Jangan, Ustaz. Ayo, Jan, pindah ke diulangi lain lagi. hati itu jarang Oh, karena iya. hatinya udah terikat. Jadi suami itu Jarang pindah ke lain hati. Yang banyak itu pindah ke tempat yang lain. Iya, oke. Fisiknya yang pindah, subhanallah. Maka bagaimana supaya tidak tergoda imannya, tidak tergoda dirinya untuk yang namanya kepada perempuan yang lain, kepada godaan yang lainnya. Maka subhanallah membentengi diri dalam membaca doa yang pertama, doa dalam Al-Quran kita ambil. Yakni doa daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa doanya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu berdoa hanya meminta begini. Ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Bahasa kitanya a'udzubillah. A'udzubillah. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Boleh. Maka bertawud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa doanya? Dalam surah Ali Imran ayat 8 itu ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah jangan buat hati kami ini melenceng setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami rahmat-Mu ya Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu sesuatu yang membuat kita tenang sebenarnya. Ashabul Kahfi tidurnya di goa, nggak pakai kasur empuk, nggak pakai kelambu, nggak pakai obat nyamuk, nggak pakai AC, tapi bisa tidur nyenyak 309 tahun. Ada orang kamarnya mewah nggak bisa tidur gitu ya. Iya. Ada orang di hotel berbintang nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak ada rahmat Allah. Ada orang pasangannya luar biasa sempurna, tapi ternyata tidak tenang dengan pasangannya. Dia lebih memilih kepada yang lain gitu ya. Kenapa? Tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Maka minta wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena rahmat itu adalah hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kalau ini baik benar, maka bantu aku mengikutinya. Kadangkala kita tahu istri sah kita yang mana, tapi kalau kita keluar kita lupa bahwa ada istri sah kita di samping. Ya Gitu ya. Allah. Masih melihat kepada yang lain. Wa arinal batila warzuqna jatinaba. Dan ya Allah, kalau dia batil, tunjukkan batil ya Allah, dan bantu aku untuk tidak mengikuti hawa nafsuku. Maka minta kepada Allah yang pertama tadi untuk dilindungi sama Allah, yang kedua agar diberikan rahmatnya Allah supaya hatinya tidak melenceng, yang ketiga minta yang namanya supaya ditunjukkan yang benar ya benar, yang enggak benar ya enggak benar. Maka ini adalah 3 doa-doanya. Namun kalau bertanya amalannya apa, kita enggak ngasih tahu amalan puasa, kita enggak ngasih amalan zakat, kita enggak ngasih amalan sholat, karena amalan yang sesungguhnya sudah dijelaskan guru-guru kita. Apa itu? Taat kepada suami. Apa itu? Jujur kepada suami. Apa itu lagi? Tidak mengekang suami, artinya percaya kepada suami. Kemudian tidak berlaku khianat. Dan amalan yang paling utama sesungguhnya adalah disebutkan dalam sebuah kitab, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, begitu pula lah kelakuanmu. Jadi kapan kita melakukan A, maka kita pasti akan mendapatkan A juga. saya mau standing plus. Apa itu, Ustaz? Saya juga mau standing Yang up. terakhir apa? Kama tadi nutudan. Ya. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah juga demikian. Jadi kalau istri mau suaminya setia, Anda setia dulu. Betul, subhanallah. Standing applause. Iya. Masya Allah. ya, Ada jaga seorang lahir suami, Tasya. Sam, ada seorang suami, dia curhat sama Syekh. Dia mau tinggalkan istrinya ke luar Ya, negeri. ya. Akhirnya dia bilang sama mertuanya, wahai mertuaku, saya titip istriku. Dia pulangkan kepada mertuanya. Ya. Kata mertuanya, saya tidak bisa menjaga istrimu, kamu yang mestinya menjaganya. Kata suaminya, saya kan di luar negeri, dia di sini. Kata mertuanya, apa yang kau lakukan di luar negeri pasti akan dilakukan juga istrimu di sini. Kalau kau di
luar negeri kau setia, maka istrimu juga di sini akan setia. Oh, jadi Subhanallah. wanita yang mau membuat suaminya terhormat, muliakan dirimu dulu. Masya Allah. Camkan itu jamaah yang ada di rumah. Kamata dini, Tudan. kamata dinu tudan. Kamata tadi. Sebagaimana apa yang kau lakukan, Begitu pula kan. begitu pula Engkau Masya diperlakukan. engkau diperlakukan. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kita para suami, para istri. Sehingga rumah tangganya menjadi lebih baik lagi semuanya. Amin ya robbal alamin. Ada lagi pertanyaan jamaah. Ini kayaknya pertanyaan seluruh istri seluruh dunia juga nih. Ustazah Liza. Iya. Ini harapan seluruh istri seluruh dunia nih. Sebagai seorang istri kan pasti punya rasa takut ya kehilangan suaminya ya. Bagaimana cara membuat suami nih yang takut kehilangan istrinya? Oh, jadi dibalik. Dibalik. Bukan istri takut kehilangan suami. Iya, suami selain yang takut tadi sudah kehilangan dijelaskan sama guru-guru kita, ada istri. lagi nggak sih? Coba. Baik, Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustazah Izin, Liza. Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Bang Sony. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Kebalikan ya gimana caranya seorang istri ditakutkan oleh suami karena kehilangan si istri tersebut. Oke, hendaknya seorang istri menampakkan rasa cinta. Bukan hanya dari ucapan saja. I love you, you love me, yap milu you, I belong to you belong to me, I and you pa belong. Bukan hanya sekedar ucapan cinta Ustaz. Ya Allah datang suami cium tangan bolak-balik. Insya Allah. Ini mah kadang ada ditanya ibu suka cium tangan suka. Kapan lebaran? Setahun sekali. Ada juga sekali. ditanya bapak kalau pulang Jumatan ibunya suka cium tangan suka. Kata emaknya enggak pernah cium tangan. Emang kenapa bapaknya kagak Jumatan? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tampakkan rasa cinta itu suami pulang kerja senyum. Ini mah suami datang, bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon aja bibirnya. Ya Allah kata Nabi khairun nisa'in nazarata ilaiha sarotka. Mak sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Suami datang senyum, Siti Aisyah nggak pernah dipanggil Nabi namanya doang. Isah kemari nggak pernah. Apa yang dipanggilnya ya Humairo, hai si merah pipi. Yang kedua wa in amartaha atau atka, apabila disuruh selalu mentaati. Siti Khodijatul Kubro, cantik, kaya raya, kalau kata orang Sunda bunghar. Tapi walaupun beliau cantik, kaya raya, nggak pernah manggil suami namanya doang. Apa yang dipanggilnya Nabi punya pangkat Rasul, dipanggil pangkatnya ya Rasulullah, salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Makanya kalau jamaah punya suami, suaminya RT, panggil pangkatnya ya T. Teh doang, Teh R-nya doang. enggak. Karena apapun dalam Al-Quran dikatakan fasalihat. Allah. Ustaz Maulana melohok baik. Terkesima sama Terkesima, penjelasan Ustazah terpesona. Liza. Fasalihatu qanitatun hafidhan. Wanita yang soleha itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga sholat 5 waktunya. Ini kadang ada ibu-ibu majlis taklim pagi-pagi udah nyanyi Ustaz. Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib, kecapean, isya, ketiduran. Sempat mau sholat itu. Ya, tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ada ceritanya di Bang Sony. Ntar kelak di yaumil akhir ada 2 barisan suami-suami Iya. yang dipimpin istri sama suami yang mimpin istri. Nah suami yang dipimpin istri banyak. Ada di baris kedua. Suami yang memimpin istri cuma ada 1 orang dalam 1 barisan Ya, pertama. kenapa? Malaikat kecewa, kenapa ini kok malah ada 1 orang yang cuma mimpin istri. Apa sih amalan kelak di dunia? Ditanya, kata malaikat. Kata suaminya jawab, enggak tahu malaikat, saya aja disuruh istri diem di baris pertama. Ya Allah. Ini pun satu-satunya karena disuruh istri. Karena disuruh Hari ternyata. kiamat sampai takut tuh Ya suaminya ngikutin Allah. istri jadinya. Allah Jazakallah Ta'ala Ustazah Liza, alam. terima kasih untuk penjelasannya Masya Allah. Ustaz Maulana langsung. Ternyata karena disuruh istrinya. Baik, jamaah nanti akan kita lanjutkan lagi jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nanti akan ada lagi segmen tanya dong Ustadz. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini
Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Dara Boy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV.